Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu lagi dengan kalian. Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Terima kasih, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Oh ya anak-anak, kalian tahu nggak kalau pelajaran kimia itu asik loh? Kenapa asik? Dengan belajar kimia itu kita bisa memahami dunia luar. Ya, kita bisa memahami kenapa langit itu biru, kenapa coklat itu rasanya enak, kenapa oksigen itu ada yang medis, ada yang kita bisa bernapas seperti biasa. Nah, itu kita dapat dari dalam ilmu kimia ini. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk pada pertemuan kedua, yaitu berkaitan dengan penggolongan materi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Dari konsepnya kemarin kita udah lihat ya, materi itu terdiri dari ada zat tunggal dan campuran. Tahu materi itu merupakan bahan penyusun suatu zat. Materi itu terdiri dari beberapa partikel ya. Di sini ada kita kelompokkan ada namanya zat tunggal dan campuran. Di sini kita akan bahas ya. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Oke, kita lihat di sini ya. Apa itu zat tunggal? Nah, kita lihat di sini. Yang termasuk zat tunggal di sini adalah unsur dan senyawa. Lalu udah ada yang tahu belum apa itu unsur, apa itu senyawa? Kalau zat tunggal itu artinya zat yang dapat diuraikan disebut senyawa, sedangkan yang tidak dapat diuraikan disebut unsur. Kita lihat contoh sederhananya ya. Di sini kita lihat contoh unsurnya oksigen dan hidrogen. Nah, oksigen dan hidrogen itu adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan, pure, murni ya, tidak ada campur. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang tahu nggak apa bedanya oksigen medis dengan oksigen bebas di udara? Ada yang tahu nggak? Sekarang kan kita tahu ya, langka oksigen medis, baik di rumah sakit ataupun di mana-mana. Karena semua orang pada butuh oksigen dengan pandemik begini. Sampai nggak tertolong karena nggak ada oksigen. Itu kalian harus tahu ya, apa bedanya? Nah, oksigen medis itu adalah oksigen yang nilainya oksigennya 100%, tidak ada campuran lainnya. Akan berbeda dengan oksigen bebas yang ada di udara. Di udara ini terdapat berbagai macam zat lainnya. Di antaranya terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya ada argon dan lain-lain. Jadi sangat sedikit ya perbedaannya dibandingkan dengan oksigen murni yang nilainya 100% pada medis. Untuk itu di rumah sakit itu sangat langka sekarang, dibutuhkan dipres dulu dari oksigen murni yang oksigen yang ada di udara itu dengan berbagai diatur suhu tekanannya sampai didapatkanlah oksigen murni itu. Makanya sangat langka. Oke, itu ya. Nah, itulah yang akan menaikkan saturasi oksigen pada penderita yang COVID sekarang ini. Nah, itu sebagai informasi pengetahuan saja. Nah, gitu ya. Jadi, kalau di udara itu udah merupakan campuran, tapi kalau oksigen murni itu contohnya dapat pada tabung oksigen, 100% oksigennya. Dan akan berbeda dengan senyawa. Ada di sini senyawa itu contohnya adalah air dan garam dapur. Air itu
Rumus kimianya adalah H2O ya. H2O sementara gram dapur NaCl. Sekarang secara sederhana dapat kita bahas di sini ya. Unsur adalah zat-zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, itu dia. Unsur itu banyak ya. Di alam ini ada lebih dari 114 unsur. Nah, ini kamu bisa lihat nanti pada susunan berkala sistem periodik unsur. Ini banyak ya. Ini ada golongan satu, ada litium, ada nanti aluminium dan sebagainya, banyak banget ya. Ini karbon, ini nitrogen, ini oksigen, fluor, klor, dan sebagainya. Nah, kalau untuk senyawa, ini dia memiliki rumus kimia tersendiri. Coba lihat di sini ya. Terdiri lebih dari dua unsur atau lebih. Nih, sukrosa, gula, contoh sederhananya ya. Di sini gue lihat rumusnya di sini C11 A22O11. Artinya apa? Komposisinya terdiri dari 11 atom C, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Nah, glukosa ya, itu rumus kimianya C6H12O6, terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, urea ya, CONH2 dua kali. Nah, kalau menghitungnya berarti satu atom karbon, ya kan? Hidrogennya berarti ini ada dua, kalikan dua, dalam kurung ada dua, dua kali dua, empat ya. Empat atom hidrogen, satu atom oksigen, dan nitrogen ada dua. Juga air H2O, ini harus sudah paham ya rumus air ini, rumus kimianya. Terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, begitu seterusnya. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara unsur dengan senyawa. Kalau unsur itu zat tunggal, kalau senyawa itu gabungan dari unsur yang berbeda jenis saling berkaitan melalui reaksi kimia dengan penggunaan perbandingan tertentu. Nah, kalau kita lihat lagi partikel unsur apa itu? Nah, di sini ya, sebagian besar unsur mempunyai partikel berupa atom. Nah, kecuali beberapa unsur non-logam, partikelnya berupa molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral. Misalnya, kalau unsur itu kan O, kalau partikel unsur bisa O2 gitu ya. Bedanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, campuran. Ada lagi campuran ya. Jadi tadi zat tunggal itu terdiri dari apa aja tadi? Ada senyawa dan unsur. Sementara campuran itu ada homogen dan heterogen. Campuran itu lebih komplit ya, gabungan dari beberapa senyawa. Ini misalnya bisa kita lihat ya, ada larutan, ada koloid, dan suspensi. Nah, lihat sederhananya. Kalau larutan itu misalnya larutan gula, larutan garam, sirup itu ya, teh manis itu adalah larutan. Kalau koloid, air susu, santan, agar-agar. Suspensi itu berarti partikelnya lebih besar ya, ini lebih besar dari koloid dan larutan. Campuran terigu dalam air, campuran serbuk pasir dalam air, dan sebagainya. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kedua pada kali ini. Semoga, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.